Berlaga di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar, partai perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 antar timnas Indonesia kontra Irak berlangsung dramatis. Garuda Muda dapat tersenyum lebih dulu setelah tendangan keras Ivar Jenner dari luar kotak penalti berhasil merobek gawang pasukan Singa Babylonia pada menit ke-18. Tertinggal 1-0 membuat Irak lebih meningkatkan intensitas serangan. Irak berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan Zaid Tahsen yang memanfaatkan kemelut di depan gawang hasil tendangan penjuru. Memasuki babak kedua, jual beli serangan terus terjadi. Meski kedua tim sama-sama mempunyai peluang, namun tidak ada satupun yang berbuah gol hingga peluit panjang dibunyikan. Di babak perpanjangan, Irak justru berbalik unggul pada menit ke-95 lewat tendangan keras Elaibi Ali Yassim yang lolos dari kawalan pemain belakang Indonesia. Garuda Muda berbalik tertinggal 2-1. Bintang Irak ini akhirnya bisa merobek jala dari Hernando. Meski tertinggal, anak asuh Sintayong tampil lebih agresif di 15 menit kedua babak perpanjangan. Meski sejumlah serangan terus dilakukan, namun serangan timnas Garuda masih dapat dibendung barisan pertahanan Irak. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini memastikan Irak berhak menempati peringkat ketiga pada gelaran Piala Asia U23 di Doha, Qatar. Dengan kekalahan dari Irak ini, Indonesia harus menjalani laga play-off melawan Guinea jika ingin memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu informasi terkini dan juga menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Azariat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, sejumlah siswa pingsan saat menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sementara akibat tidak sarapan dan kelelahan, belasan peserta upacara Hari Pendidikan Nasional di Banjar, Jawa Barat jatuh pingsan. Sejumlah siswa pingsan saat menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mereka yang pingsan dievakuasi satu persatu dari barisan upacara ke posko kesehatan untuk mendapat penanganan seperti pemberian oksigen. Selain siswa, sejumlah ASN juga ada yang mengaku pusing dan memilih berteduh. Diduga para peserta upacara ini pingsan karena faktor cuaca, kelelahan, dan kondisi tubuh lemas. Sementara itu, satu persatu peserta upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan Taman Kota, Banjar, Jawa Barat, dievakuasi tim medis ke mobil ambulans. Peserta upacara Hardiknas ini jatuh pingsan akibat kelelahan. Bahkan beberapa siswa terpaksa harus mendapatkan perawatan medis lantaran kondisinya menurun. Korban lainnya yang didominasi oleh siswa SMP dan SMA ini mengalami gejala pusing dan mual. Mereka terpaksa tidak bisa melanjutkan upacara Hardiknas. Menurut tim medis, korban sakit akibat tidak sarapan dan kelelahan. Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional ini diikuti ratusan peserta perwakilan dari beberapa sekolah SD, SMP, dan SMA, serta diikuti pula oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda setempat. Ya, sementara dua kelompok pelajar siswa menengah pertama di kota Ambon, Maluku terlibat perkelahian di depan kantor Gubernur Maluku selepas pulang sekolah. Dua kelompok pelajar siswa menengah pertama di kota Ambon, Maluku terlibat perkelahian di depan kantor Gubernur Maluku usai pulang sekolah. Aksi adu jotos dua kelompok pelajar berbeda sekolah ini akibat saling ejek. Dua kelompok pelajar yang terlibat tawuran berhamburan melarikan diri ketika petugas Pol PP Kota Ambon tiba di lokasi. Salah satu siswa yang terlibat tawuran langsung diamankan dan dibawa ke pos penjagaan agar diberikan pembinaan dan dibawa ke sekolah mereka. Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB membakar gedung SD Negeri Inpres Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Kelompok kriminal bersenjata KKB membakar gedung SD Negeri Impres Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pembakaran dilakukan oleh KKB wilayah Homeo Kenny Tipagau dari Kodap 8 Kemabu, pimpinan Undius Kogoya dan Aibon Kogoya. Dalam aksi tersebut juga terdengar bunyi letusan senjata api dari kelompok KKB. Sebelumnya, KKB juga menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan seorang warga sipil bernama Alexander Parapak tewas. Dari sekolah yang dibakar ini berjarak hanya 50 meter dari Mapolsek Homeo. Pemirsa, sebuah kapal wisata Sea Safari 7 terbakar di perairan Pulau Penga, Taman Nasional Komodo. Kapal pinisi ini memuat 26 wisatawan domestik dan mancanegara. Sebuah kapal wisata pinisi Sea Safari 7 terbakar di perairan Pulau Penga, Taman Nasional Komodo. Dalam rekaman video amatir, terlihat api berkobar besar dan menimbulkan asap hitam yang tebal. Saat kejadian, kapal ini sedang berlayar dari Labuan Bajo menuju Pulau Komodo. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah arus pendek listrik yang muncul dari ruang mesin. Api kemudian cepat menyebar ke seluruh badan kapal. Sebanyak 26 wisatawan asing dan domestik bersama 7 anak buah kapal berhasil dievakuasi ke kapal lain yang berada di sekitar tempat kejadian. Akibat insiden ini, 2 wisatawan mengalami luka-luka. Tim SAR yang melakukan evakuasi membawa para penumpang ke Rumah Sakit Siloam, Labuan Bajo untuk mendapat bantuan medis. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Bayi berusia 2 bulan diserang monyet liar di halaman rumahnya di Lebak, Banten. Korban mengalami luka serius akibat gigitan monyet tersebut. Ya orang kan kudu bawa ke rumah sakit Benggala. Sedangkan rumah sakit Benggala itu minimal 30 juta bisa pakai BPJS, nah kumaha orang. Alwiansyah, bayi berusia 2 tahun terus menangis di ruang ICU Rumah Sakit Hermina, Serang, Banten karena luka akibat digigit monyet. Anak pasangan Monasir dan Siti Aisyah warga Kampung Buntur Hilir, Desa Parung Panjang, Kecamatan Wanasalam, Lebak, Banten ini mengalami luka robek di bagian perut. Peristiwa berawal saat sang ibu meninggalkannya untuk menunaikan sholat zuhur. Tiba-tiba seekor monyet datang menyerang dan menggigit korban yang berada di atas balai teras rumahnya. Korban ditarik monyet hingga terjatuh ke tanah. Paman korban yang melihat hal tersebut langsung mengejar monyet, sementara sang ayah membawa korban ke puskesmas terdekat. Setelah menjalani berbagai kendala, saat dibawa ke beberapa rumah sakit, akhirnya korban menjalani operasi dan dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Hermina, Serang. Pemirsa, sementara seorang warga nyaris tewas diterkam buaya saat mengambil air wudhu di sungai Desa Tanjung Terantang, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Korban terluka di tangan kanannya. Sebelah situnya dalam tuh. Yang inilah yang enggak tuh. Seorang lansia diserang buaya saat akan mengambil air wudhu di pinggir Sungai Tarantang, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Korban, Dani, usia 60 tahun, terlempar ke sungai. Ia pun berusaha melepaskan diri dari mulut buaya. Usahanya berhasil. Ia selamat, namun tangan kanannya terluka dan harus mendapatkan 15 jahitan. Ambil air wudhu, ambil anak subuh nih. Habis itu saya mau berdiri, udah ambil air wudhu tadi kan mau berdiri saya nih. Langsung tiba-tiba terkam. Ini saya pukul gini, ini lepas. Jadi gini-gini kan terus mulutnya nih, dia tanganku nih putar gini, saya kan mutar gini, tariknya ke sungai. Perasaan tidak lepas, bagaimana cara melepaskan? Masuklah gigi sana ke mulutnya. Ini jempol ke mata. Mencegah kejadian serupa, warga mencoba menangkap buaya tersebut dengan memasang perangkap dan melapor ke pihak BKSDA. Pemirsa, masih ingatkah ada warga di Lampung Timur yang mengeluh jalanan rusak? Nah, sementara di Kota Pekanbaru, Riau, ada warga juga yang mengeluh jalanan rusak di wilayahnya. Bahkan kondisinya sudah seperti gubangan kerbau. Beginilah kondisi jalan yang terlihat di Jalan Dharma Bakti, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
Sejumlah lubang dengan ukuran besar terdapat di setiap sisi dan bahu jalan, sehingga membuat pengguna jalan harus berhati-hati saat melewati jalan tersebut. Selain harus mengurangi kecepatan, pengendara juga terkadang harus berhenti jika ada yang berselisih agar bisa melintas. Bahkan kendaraan kecil yang melintas terkadang mengalami kesulitan karena kendaraannya kandas di bahu jalan. Kondisi jalan berlubang juga terdapat di beberapa jalan di Kota Pekanbaru. Bahkan ada kondisi jalan yang seperti kubangan kerbau karena besarnya lubang yang terdapat di bahu jalan. Kondisi ini dikeluhkan warga karena sudah mengganggu aktivitas warga dan mengancam keselamatan pengendara. Yang sudah lama parah ini tidak hanya mengganggu akses masyarakat, tapi juga sudah banyak memakan korban jiwa akibat kerusakan jalan yang sudah lama kami alami seperti ini. Untuk itu kami berharap secepatnya pemerintah sesegera mungkin dan secepatnya untuk melakukan perbaikan jalan vital bagi masyarakat. Warga berharap jalanan rusak ini segera diperbaiki agar warga bisa nyaman dan selamat dalam berkendara. Pemirsa, diduga akibat tanah yang tak stabil atau pergerakan tanah, sejumlah rumah warga di Ciamis, Jawa Barat rusak parah. Akibat tanah yang tak stabil atau pergerakan tanah, sejumlah rumah warga di Ciamis, Jawa Barat rusak parah. Puluhan orang warga kini terpaksa mengungsi di sarana ibadah dan sebagian lain mengungsi ke rumah kerabatnya. Pergerakan tanah ini juga diperparah oleh dampak gempa Garut beberapa hari lalu. Menurut data, ada lebih dari 30 rumah warga yang rusak dan 8 rumah diantaranya rusak parah, yakni di Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeti, Ciamis, Jawa Barat. Dinding rumah warga jebol dan ambruk. Selain rumah, pergerakan tanah juga terjadi pada fasilitas umum seperti jalan kampung dan juga merusak saluran irigasi air bersih. Pemirsa, bawa ganja 141 kg. Seorang oknum polisi ditangkap petugas dari BNN Provinsi Sumber di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Hingga kini pelaku dan barang bukti masih dalam pemeriksaan di kantor BNNP Sumatera Barat. Seorang oknum polisi berinisial AF berpangkat Aibda ditangkap petugas dari BNN Provinsi Sumbar di daerah Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Sempat terlibat kejar-kejaran di jalan, petugas akhirnya menghentikan mobil yang dibawa pelaku ketika melintas di daerah Lubuk Sikaping. Saat dilakukan penggeledahan di atas mobil, petugas menemukan 14 paket besar ganja kering seberat 141 kg. Pengakuan pelaku, barang haram tersebut dibawa dari Mandailing Natal, Sumatera Utara dan rencananya akan dibawa ke Kota Padang. Mirisnya, pelaku mengaku disuruh seorang narapidana di Lapas Kelas 2A Padang. Peran dia hanya membawa saja, mendapatkan upah, yang upahnya itu sebenarnya belum deal, dia hanya dikasih uang jalan sebesar 2 juta. Nah, menurut dia dikasih oleh ataupun diperintahkan oleh temannya yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk saat ini belum bisa kami berikan namanya karena masih melakukan pendalaman. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini BNNP Sumbar masih melakukan penyelidikan lebih lanjut kasus oknum polisi yang membawa ganja kering ratusan kilo tersebut. Pemirsa, seorang karyawan restoran milik pengacara kondang Hotman Paris ditangkap akibat gelapkan uang perusahaan hingga ratusan juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan bermain judi online. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang karyawan tengah membobol loker yang berisi uang jutaan rupiah di restoran milik pengacara kondang Hotman Paris di Jalan Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku bernama Fadil Asari ini telah 3 kali melakukan aksi serupa. Setidaknya, ia telah mengambil uang sebesar 172 juta rupiah. Kasus ini pun menjadi viral usai diunggah oleh Hotman Paris di akun media sosialnya. Petugas dari Polresta Bogor Kota meringkus pria yang menjabat sebagai manajer restoran di Purbalingga, Jawa Tengah.
Kepada petugas, lelaki berusia 31 tahun ini nekat menggelapkan uang perusahaannya tersebut akibat ketagihan bermain judi online. Uang 50 juta yang pertama digunakan untuk judi online. Kemudian 90 juta dan seterusnya itu digunakan untuk membayar hutang. Di antaranya hutang untuk judi online tersebut. Dan Polisi mengamankan uang tunai sebesar Rp1.400.000 dan sepeda motor sebagai barang bukti. Berawal dari kena PHK, mantan buruh sukses jadi pengusaha besek. Selengkapnya saat lagi tetap di Cakrawala. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia di Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, setelah dilakukan mediasi, seorang anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat cekcok dengan supir mobil catering akhirnya sepakat untuk berdamai. Kedua belah pihak bertemu di kantor Polsek Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk berdamai. Setelah sempat viral di media sosial, anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat cekcok dengan seorang supir catering di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini akhirnya bersepakat untuk berdamai. Mereka dimediasi di Mapolsek Cilengsi pada Rabu malam. Sebelumnya pada Senin sore keduanya terlibat cekcok hingga terjadi pemukulan ke supir catering dan pengerusakan mobil. Insiden itu dipicu karena saling salah paham saat mereka berkendara di jalan raya hingga terjadi kekerasan fisik. Meski sempat bersih tegang, keduanya lalu saling berdamai dan berjanji tidak akan melanjutkan kasus itu ke ranah hukum dan berharap kejadian serupa tak terjadi lagi di kemudian hari, termasuk pada orang lain. Dan saya beserta saudara Afif telah saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Dengan perdamaian kedua belah pihak ini, mereka berharap agar polemik yang terjadi di media sosial atas insiden itu juga bisa berakhir. Pemirsa, untuk memastikan kestabilan harga komoditi jagung hibrida di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo panen raya bersama petani di Sumbawa. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah melaksanakan panen raya jagung hibrida di kawasan Samota, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Presiden bertemu dan berdialog langsung dan mendengar curhat petani jagung Sumbawa. Presiden Joko Widodo mengatakan kegiatan panen raya jagung di kawasan Samota, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini merupakan bentuk dukungan dan dorongan pemerintah pusat kepada petani serta memastikan harga jagung masih stabil dan terkendali. Joko Widodo berharap hasil panen komoditi jagung di Kabupaten Sumbawa benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Pemirsa, berkat keuletannya, seorang korban PHK saat pandemi COVID-19 tahun 2020 silam, kini memiliki usaha anyaman bambu dengan omset hingga 80 juta rupiah per bulan. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Zariat, pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Aris Susanto, warga Desa Grogol, Kecamatan Diwe, Jombang, Jawa Timur. Aris memiliki usaha anyaman bambu yang menghasilkan berbagai model yang kini diminati konsumen kelas menengah atas. Produknya telah menguasai pasar dalam negeri serta menembus negara-negara ASEAN. Aris memiliki sejumlah karyawan yang bekerja terbagi 2 shift. Selain karyawan tetap yang bekerja di tempat usahanya ini, mantan buruh pabrik kayu lapis ini juga memiliki mitra kerja lebih dari 150 orang perajin di berbagai desa. Proses pembuatan kerajinan ini telah dibagi untuk setiap karyawan, mulai dari bagian membelah bambu hingga menjadi bambu siap anyam, hingga bagian pembuatan kerangka dan menganyam. Dari bahan baku sederhana yaitu batang bambu, siapa sangka di tangan kreatif bisa menghasilkan kerajinan anyaman bambu yang ngetren di pasaran. Aris Susanto mengerti betul selera konsumen dan bisa membaca kebutuhan pasar.
Lebih dari 200 bentuk karya anyaman bambu yang dihasilkan usaha ini, seperti besek ala rantangan, tempat kue-kue hidangan tamu, tempat souvenir perkawinan, wadah nasi hajatan hingga peralatan seserahan pernikahan. Soal harga, karya Aris ini sangat bersaing, namun dengan kualitas juara. Kejelian Aris memilih bidang usaha serta ketekunannya, kini mantan buruh itu bisa tersenyum lebar. Dari pendapatan sekitar 4,5 juta rupiah saat menjadi buruh pabrik, kini berubah menjadi sekitar 30 juta rupiah dari omset 80 juta rupiah yang dihasilkan setiap bulan. Dari konsep yang kita buat ini, kita terus membuat sesuatu model-model yang terbaru, sehingga kita dituntut untuk belajar terus untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sempat nggak dulu waktu kenapa ya kan? Sempat. Ya, dari awalnya dulu ya sempat bingung, ini anak istri mau makan apa gitu kan. Dengan mungkin uang pesangon yang tidak seberapa, mungkin kalau hanya dibuat hidup bisa, tapi bertahan sampai berapa. Patut diacungi jempol. Bermula dari kebingungan setelah terdampak PHK perusahaan, Aris tidak patah semangat. Kini usahanya telah dikenal di berbagai kota di Indonesia, bahkan di negara Malaysia dan Singapura.